Om Swastiastu. Baik, selamat sore teman-teman program Magister Akuntansi Universitas Udayana dan Bapak dosen. Di sini saya dan Pratyana Paradila dari kelompok 11, kami akan menyajikan materi mengenai laporan laba rugi. Baik, untuk mengefisiensi waktu, kita mulai presentasinya yang dimulai dari saya. Baik, untuk pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari laba. Terdapat beberapa definisi dari laba akuntansi, yaitu yang pertama, menurut Accounting Terminology Bulletin, laba dan keuntungan adalah selisih antara pendapatan operasi dengan harga pokok penjualan, biaya lain-lain, dan kerugian. Yang kedua, menurut APB Statement 4, laba bersih adalah selisih antara pendapatan dengan beban selama periode tertentu. Dan menurut SFHC nomor 6, laba rugi komprehensif adalah perubahan ekuitas dari suatu entitas selama periode tertentu dan kejadian atau peristiwa yang bersumber dari bukan pemilik. Jadi, definisi menurut Accounting Terminology Bulletin 2 dan APB Statement 4 menggambarkan laba dengan menggunakan pendekatan pendapatan dan biaya. Sedangkan SFHC nomor 6 menggambarkan laba dengan menggunakan pendekatan aset dan kewajiban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dan keuntungan. Pendapatan di sini adalah arus masuk atau peningkatan aset sebuah entitas atau pelunasan liabilitasnya atau kombinasi dari keduanya selama satu periode dari mengantarkan atau memproduksi barang, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang merupakan aktivitas operasional utama perusahaan. Selanjutnya, keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh selain dari hasil penjualan barang dan jasa yang merupakan aktivitas utama perusahaan. Terdapat 4 alternatif pengakuan pendapatan, yakni selama produksi, pada saat produksi selesai, pada saat penjualan, dan pada saat penagihan kas. Yang pertama, selama produksi. Selama produksi untuk kontrak jangka panjang tertentu, seperti pertanian dan pertambangan yang menggunakan installment method, di mana pendapatan diakui pada saat kas diterima. Syaratnya adalah adanya estimasi yang reliable atas proses yang sedang berlangsung, seperti lamanya proses, kos untuk menyelesaikan, dan adanya jaminan kolektabilitas. Yang kedua, saat produksi selesai dengan syarat kondisi market dan demand yang stabil, serta produk dapat segera dipertukarkan. Yang ketiga, saat penjualan merupakan prinsip umum dalam pengakuan. Namun, terdapat beberapa transaksi baru di mana kondisinya tidak sesuai dengan prinsip ini, sehingga menimbulkan masalah baru. Misalnya, penjualan dengan garansi kembali. Yang terakhir, saat kas terbayarkan. Saat kas terbayarkan, pengakuan berdasarkan basis kas diperbolehkan apabila tidak diperoleh reasonable basis untuk estimasi kolektabilitas. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan biaya dan kerugian. Di sini biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi yang memiliki 3 kategori. Yang pertama, biaya secara langsung dihubungkan dengan metode pendapatan. Yang kedua, biaya dihubungkan dalam dasar periode selain hubungan langsung dengan revenue. Yang ketiga, biaya tidak dapat secara praktek dihubungkan dengan periode lainnya. Sedangkan di sini kerugian merupakan rugi dari transaksi tertentu yang sifatnya insidental. Sedangkan definisi kerugian dalam APB Statement 4 dan SFHC nomor 6 adalah penurunan aktiva bersih tetapi tidak membentuk pengeluaran atau transaksi modal. Selanjutnya, pengakuan akuntansi dan peristiwa masa depan. Terdapat 8 aspek dalam peristiwa masa depan. Yang pertama adalah persepsi peristiwa masa lampau. Pengakuan atas penerimaan masa lalu diatur oleh a one event view or a two event view. One event view diartikan sebagai suatu kejadian yang hanya dilihat dari sisi satu pihak, sedangkan two event view diartikan sebagai suatu kejadian yang dilihat dari sisi pihak kedua. Selanjutnya, ada probabilitas peristiwa masa depan. Masalah utama yang mendasari peristiwa masa depan dan dampaknya pada saat pengakuan adalah probabilitas peristiwa masa depan. Misalnya, asumsi bahwa kos yang digunakan untuk memperoleh aset akan terganti dari kegiatan operasi di masa mendatang. Asumsi bahwa kewajiban akan dapat dibayar tepat waktu atau terkait masalah kontingensi. Yang ketiga adalah tujuan manajemen. Peserta konferensi menolak tentang peran dari tujuan manajemen menjadi dasar dalam pengakuan. Tidak hanya bertujuan
Tidak hanya tujuan manajemen dapat berubah, tetapi interpretasi tersebut subjek dalam pertimbangan teori agensi. Selanjutnya ada nilai pasar. Observasi behavior menyebutkan bahwa nilai pasar merupakan sumber informasi tentang peristiwa masa depan. Harga sekuritas sering dipandang sebagai konsekuen pasar nilai sekarang dari arus kas masa depan yang disesuaikan dengan pertimbangan risiko. Masalahnya adalah harga pasar akibat dari perdagangan sekuritas atau aset yang mengarah ke receptional faithfulness atau pemastian dari angka-angka yang dihasilkan. Selanjutnya ada konservatisme. Behavior mengatakan bahwa kemungkinan terdapat keuntungan komparatif dalam melaporkan bad news melalui pelaporan keuangan yang bertentangan dengan sumber lain. Konservatisme dapat menambah keseimbangan informasi keuangan yang berguna bagi pengguna. Behavior juga menyebutkan bahwa kesulitan terbesar dalam membangun konservatisme terletak pada tingkat konsisten dalam menggunakan standar. Selanjutnya ada kondisi ekonomi masa depan. Perubahan kondisi ekonomi masa depan dapat menyebabkan peningkatan dan penurunan nilai aset. Jika pada kondisi sekarang ini dikatakan merusak nilai suatu aset, maka akan muncul suatu pertanyaan apakah kondisi akan membaik, yang sebisa mungkin akan menghindari pencadangan aset. Selanjutnya ada syarat hukum masa depan. Sama halnya dengan kondisi ekonomi masa depan, anggota penentu standar menentang memprediksi perubahan hukum masa depan kecuali perubahan hukum telah diberlakukan, misalnya pada SFAS nomor 190 tentang alokasi pajak. Pendapatan yang menyebutkan pajak masa depan diasumsikan sama dengan tingkat pajak masa sekarang, kecuali tingkat perubahan pajak masa depan telah disahkan. Yang terakhir ada ringkasan peristiwa masa depan. Kita hanya berkonsentrasi bagaimana secara konsisten memperlakukan peristiwa masa depan pada pengakuan akuntansi. Masalahnya adalah kesulitan karena terlalu banyaknya pengukuran. Maka dari itu diperlukan trade-off yang hati-hati dari karakteristik kualitatif yaitu relevansi dan reliabilitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laba all-inclusive versus laba operasi. Yang dimana konsep laba operasi itu sendiri, dimana laporan laba rugi seharusnya terdiri dari item normal saja, sedangkan non-operating dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Sedangkan dalam konsep laba menyeluruh atau laba all inclusive, semua komponen harus dimasukkan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah pendapatan komprehensif. Laba rugi komprehensif serta laporan pendapatan digunakan untuk menutupi semua perubahan ekuitas kecuali investasi dan distribusi yang akan diberikan kepada pemilik. Hal ini merupakan usul yang disampaikan oleh SFHC nomor 5. Kondisi seperti ini termasuk lingkup proprietary theory, karena paling tidak secara teori, semua perubahan ekuitas masuk ke dalam perhitungan laba rugi komprehensif yang mempengaruhi kepentingan pemilik. Selanjutnya, elemen laba rugi komprehensif. Menurut SFAS nomor 130, adanya pernyataan yang menyebutkan tentang penyesuaian penjabaran mata uang asing di mana mata uang fungsional bukan dolar Amerika dan keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas tersedia untuk dijual. Penyesuaian kewajiban pensiun diklasifikasikan ke dalam aset tak berwujud dan merupakan bagian dari laba komprehensif. Namun, laba per saham tidak dikalkulasikan ke dalam laba komprehensif, karena jika laba komprehensif ditampilkan dalam perubahan ekuitas, maka perhitungan laba per saham menjadi tidak konsisten dan membingungkan. Yang ini disampaikan oleh FASB. Selanjutnya adalah pelaporan pendapatan komprehensif, yang dimana sebelumnya pelaporan pendapatan komprehensif disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, yang dimana pada saat sekarang ini disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Terdapat 3 metode pelaporan pendapatan komprehensif menurut SFAS nomor 130. Yang pertama, disajikan di bawah laba bersih. Yang kedua, laporan terpisah yang akan dimulai dengan laba bersih. Dan yang ketiga, dicantumkan dalam laporan perubahan ekuitas. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya untuk subbab yang selanjutnya, yaitu kapitalisasi terhadap cost intangible. Jadi, pembebanan biaya secara langsung atas aktivitas yang memberikan manfaat di masa yang akan datang, seperti biaya penelitian dan biaya pengembangan, akan menyebabkan laporan laba rugi di sini
menjadi kurang berguna. Hal ini menyebabkan Lev dan Sarowind pada tahun 1999 menerbitkan suatu proposal terkait dengan kapitalisasi biaya. Dalam proposal ini, Lev dan Sarowind mengadopsi SFAS nomor 16 dalam memperluas kapitalisasi biaya. Proposal Lev dan Sarowind di sini juga menghasilkan kaitan yang menarik antara relevansi dan reliabilitas. Proposal ini berkaitan dengan mengganti keunggulan reliabilitas atas relevansi untuk intangible cost. Selanjutnya, non-operating section atau transaksi non-operating. Jadi terdapat 4 komponen dari berbagai transaksi non-operating menurut APB Opinion nomor 9, yaitu yang pertama, pelaporan perkiraan extraordinary, yang kedua, perubahan metode akuntansi, yang ketiga, operasi yang terhenti, dan yang terakhir, penyesuaian periode sebelumnya. Baik, akan saya bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu pelaporan perkiraan extraordinary. Terjadi ketidakseragaman selama 19 tahun dalam pelaporan extraordinary item. Kontroversi terhadap pelaporan perkiraan extraordinary di sini yang disebabkan karena pengaruh perkiraan extraordinary yang mungkin ada pada laporan keuangan terhadap persepsi para pemakai informasi atas hasil operasi dan proyeksi dalam future operation untuk laporan suatu entitas. Untuk mengatasi hal ini, maka APB Opinion nomor 9 berusaha mengatasi kekacauan dengan meminta disajikannya extraordinary item dalam sebuah bagian khusus di laporan keuangan. APB Opinion nomor 30 ini yang mendefinisikan extraordinary item sebagai item yang harus memenuhi 2 syarat, yaitu unusual in nature dan in frequency of occurrence. Jadi extraordinary item tadi dibagi menjadi 2, ada yang memenuhi kedua persyaratan, yaitu unusual in nature dan in frequency of occurrence tadi, dan yang satunya yaitu memenuhi salah satu syarat, bisa unusual in nature atau in frequency of occurrence. Jadi memenuhi kedua persyaratan di sini maksudnya adalah harus dilaporkan dalam laporan keuangan di bagian tersendiri sebelum net income dan disajikan oleh net of tax. Yang satunya memenuhi salah satu syarat tadi, maksudnya disajikan bersama dengan revenue, cost, dan expense seperti normal operasi yang lain, serta tidak boleh disajikan oleh net of tax. Selanjutnya yang kedua, perubahan metode akuntansi. Akan terjadi perubahan yang sangat signifikan baik current reporting period dan setiap tren yang ditunjukkan oleh perkiraan atau kelompok perkiraan dalam laporan keuangan komparatif serta historical summaries dari laporan suatu entitas bisnis. Terdapat 3 kategori dalam perubahan metode akuntansi, yaitu yang pertama perubahan prinsip akuntansi, yang kedua perubahan dalam estimasi akuntansi, dan yang ketiga perubahan dalam laporan entitas. Selanjutnya yaitu operasi yang terhenti. APB Opinion nomor 30 mengakui khusus jenis barang non-operasional yang memerlukan perlakuan akuntansi tertentu dapat dihentikan. Karakteristik yang membedakan dari segmen bisnis adalah bahwa kegiatannya jelas dapat dipisahkan secara fisik, secara operasional, dan untuk tujuan pelaporan keuangan dari aset lainnya, hasil usaha, dan kegiatan dari entitas pelapor. Satu perlakuan khusus terhadap perkiraan non-operating di sini yang mengharuskan pelaporan akuntansi yang bersifat khusus, yaitu pada saat kegiatan operasi suatu entitas tersebut terhenti. Operasi yang terhenti akan memunculkan keuntungan maupun kerugian karena penghapusan sebagian dari usaha yang mengharuskan perlakuan akuntansi khusus. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian periode sebelumnya. Penyesuaian periode sebelumnya dilakukan mulai dari penjumlahan penyesuaian periode sebelumnya, dibebankan atau dikreditkan ke awal saldo laba ditahan serta disajikan setelah dikurangi pajak dalam laporan laba ditahan, dan dengan demikian dikecualikan dari penentuan laba bersih untuk periode berjalan. Kejadian atau transaksi yang dapat diklasifikasikan sebagai penyesuaian periode sebelumnya menurut APB nomor 9 harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu diidentifikasi secara khusus dengan periode sebelumnya, tidak disebabkan peristiwa-peristiwa ekonomi
yang terjadi setelah periode sebelumnya. Yang kedua, terutama ditentukan oleh orang lain selain manajemen. Dan yang ketiga, tidak rentan untuk estimasi sebelum penentuan. Selanjutnya, laba per saham. Jadi, summary indikator merupakan informasi dirangkum dengan sedemikian rupa sehingga satu item dapat mengkomunikasikan informasi yang cukup tentang kinerja sebuah perusahaan atau kinerja keuangan. Summary indikator diciptakan oleh FASB dalam Discussion Memorandum tahun 1979 yang berjudul Pelaporan Laba. APB nomor 9 di sini memberikan rekomendasi agar EPS atau laba per saham, biasanya dikenal dengan earning per share, dihitung dan dilaporkan di dalam laporan laba rugi, tetapi tidak diwajibkan. APB kemudian mempelajari kembali APB nomor 9 dan di tahun 1969 diterbitkanlah APB nomor 15. APB opini nomor 15 di sini setelah itu digantikan lagi oleh SFAS nomor 128 yang menghilangkan perhitungan PEPS atau Primary Earning Per Share. Menurut SFAS nomor 128, baik laba per saham dasar dan laba per saham yang digabungkan harus dipublikasikan. SFAS nomor 128 menjelaskan mengenai penghapusan perhitungan laba per saham atau PEPS tadi. Kategori yang mungkin disebut sebagai laba per saham dilusian tersebut, yang keduanya sulit untuk dihitung dan sulit untuk dipahami oleh para pengguna. Sekarang yang diperlukan adalah laba bersih per saham di mana tidak ada dilusi dan laba bersih per saham di mana dilusi paling besar. Selanjutnya, subjek khusus tentang pengukuran pendapatan. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan yang sedang dalam tahap pengembangan, yang kedua restrukturisasi utang bermasalah, dan yang terakhir itu pelunasan awal hutang. Jadi yang pertama yaitu perusahaan dalam tahap pengembangan. Perusahaan dalam tahap pengembangan di sini sangat mengupayakan pembangunan bisnisnya yang baik telah beroperasi maupun yang belum beroperasi. Jadi yang belum mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan maksudnya. Jadi terdapat beberapa justifikasi teoritis bahwa untuk menangguhkan biaya dan kerugian operasional yang terjadi dalam tahap pengembangan perusahaan adalah ketika biaya tersebut tidak menghasilkan pendapatan, memberikan manfaat masa depan seperti keberadaan perusahaan dan kemampuannya untuk beroperasi. Selanjutnya yang kedua, restrukturisasi utang bermasalah. Terdapat standar yang mengatur mengenai standar restrukturisasi utang bermasalah, yaitu adalah keberhasilan konsekuensi ekonomi dari representational faithfulness, yaitu SFAS nomor 15. Restrukturisasi utang bermasalah dapat terjadi ketika kreditur dengan alasan ekonomi atau hukum yang terkait dengan kesulitan keuangan debitur memberikan konsesi kepada debitur yang tidak akan dinyatakan pertimbangannya. Perhitungan dampak, baik itu keuntungan, kerugian, diukur oleh debitur maupun kreditur sebagai perbedaan antara nilai kewajiban tercatat saat sebelum restrukturisasi dan total arus kas terdiskonto masa depan setelah restrukturisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelunasan awal hutang. Jadi terdapat 3 metode untuk keuntungan ataupun kerugian pada pelunasan utang sebelum APB nomor 26. Di antaranya yaitu amortisasi sepanjang sisa umur atas terbitan awal, yang kedua amortisasi sepanjang umur terbitan baru, dan yang ketiga mengakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya manajemen laba atau earnings management. Pengertian dari manajemen laba di sini yaitu bertujuan untuk intervensi pada proses laporan keuangan eksternal dengan tujuan agar memperoleh keuntungan pribadi. Teori keagenan di sini juga termasuk dalam kategori manajemen laba. Hal ini dikarenakan manajemen suatu perusahaan mungkin mencoba mempengaruhi laba dengan tujuan yaitu yang pertama memaksimalkan kompensasinya, yang kedua menghindari pelanggaran dari perjanjian utang kewajiban obligasi yang akan mencegah pembayaran dividen. Yang ketiga meminimalkan pendapatan yang dilaporkan untuk
mengurangi kemungkinan campur tangan pemerintah jika perusahaan memiliki visibilitas politik yang tinggi. Jadi manajemen laba di sini kembali dikelompokkan menjadi dua. Jadi yang pertama kompensasi manajemen dan yang kedua itu perataan laba atau income smoothing. Jadi kompensasi manajemen di sini memiliki tujuan untuk menyelaraskan perilaku manajemen dengan kepentingan pemegang saham karena kepentingan dua kelompok ini biasanya bertentangan. Jadi suatu perusahaan di sini pendapatannya dapat dikelola dengan manipulasi. Jadi pendapatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu discretionary accrual dan non-discretionary accrual. Discretionary accrual di sini yaitu accrual yang mampu dikendalikan oleh manajemen dalam jangka pendek, seperti mengubah persentase bad debt expense dan mengubah estimasi beban garansi. Yang selanjutnya non-discretionary accrual, yaitu accrual yang tidak mudah diubah dalam jangka pendek. Contohnya adalah biaya iklan dan biaya penelitian atau biaya pengembangan. Selanjutnya yang terakhir perataan laba atau income smoothing. Manajer berupaya untuk memperlihatkan kelancaran pendapatan dari waktu ke waktu sehingga varian aliran pendapatan di sini terlihat lebih stabil dari tahun ke tahun, yang akan menyebabkan penilaian perusahaan menjadi lebih tinggi atau lebih baik. Manajer juga melakukan income smoothing untuk memfasilitasi prediksi arus kas masa depan yang lebih baik, terutama bagi pihak eksternal berbasis nilai perusahaan. Tiga cara yang dapat dilakukan dalam upaya pencapaian income smoothing di sini diantaranya yang pertama waktu transaksi, pemilihan prosedur atau metode alokasi, dan yang terakhir klasifikasi smoothing terhadap pendapatan operasi dan non-operasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan Paramusanti. Om Santi 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 Om.